Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Operasi pencarian terhadap korban banjir bandang Sumatera Barat masih terus dilakukan hingga kini. Terbaru pada Selasa 14 Mei 2024, BNPB melaporkan ada sebanyak 50 korban tewas dan 27 orang hilang. Korban tewas berasal dari kota Padang Panjang sebanyak 2 orang, Kabupaten Agam 20 orang, kemudian Kabupaten Tanah Datar 19 orang, Kota Padang 1 orang, dan Kabupaten Padang Pariaman 8 orang. Jumlah tersebut berdasarkan catatan pada Senin 13 Mei pukul 10 malam. Sebanyak 47 orang sudah diidentifikasi sedangkan 3 lainnya masih dalam proses. Terkait dengan pencarian korban hilang, BNPB masih mengupayakan mendatangkan alat berat untuk mempermudah operasi. Upaya pencarian pun akan dilanjutkan pada Selasa 14 Mei. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam rapat koordinasi penanganan darurat banjir lahar dingin dan longsor pada Senin 13 Mei mengatakan selain aspek pencarian dan pertolongan korban, pemerintah juga mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar para masyarakat yang terdampak. Kendati masih ada tempat dan jalur yang masih tertutup dan terisolir, Suharyanto mengatakan pengiriman bantuan akan dilakukan menggunakan jalur udara ataupun darat dengan memakai jembatan darurat. Sebagaimana diketahui bersama, bencana banjir bandang atau galodo di Sumatera Barat ini meluluhlantahkan sejumlah wilayah. Banjir bandang yang datang begitu cepat menghanyutkan sejumlah bangunan seperti rumah, sekolah, warung, hingga kendaraan warga. Banjir ini juga membawa material yang cukup besar seperti kayu dan batu. Halo, selamat sore Tribunar. Saya Fajar melaporkan dari kawasan Nagari Uki Tabuh, Kabupaten Agam. Ini tanggal 13 Mei 2024. Saya berada di dekat kawasan jembatan yang menjadi salah satu penyebab meluapnya. Banjir bandang di wilayah Sumatera Barat dipicu oleh hujan deras dalam durasi yang panjang. Hujan lebat tersebut kemudian menyebabkan meluapnya aliran sungai yang sebagian besar berhulu di Gunung Merapi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati dalam konferensi pers daring pada Senin 13 Mei mengatakan material banjir berasal dari sisa erupsi Gunung Merapi beberapa waktu lalu yang mengendap di lereng bagian puncak. Sisa erupsi tersebut kemudian terbawa air hingga merusak sejumlah bangunan milik warga. Adapun wilayah Sumatera Barat masih berpotensi dilanda hujan lebat hingga 1 pekan ke depan. Untuk itu warga diimbau untuk mewaspadai potensi banjir dan tanah longsor susulan, seperti menghindari wilayah yang rawan bencana agar tidak menimbulkan korban. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam konferensi pers daring pada Senin 13 Mei mengatakan berdasarkan data hasil pemantauan yang dilakukan BMKG, potensi hujan lebat di Sumbar diprediksi terjadi hingga 20 Mei mendatang. Imbauan untuk waspada tak hanya ditujukan pada warga saja, tapi juga petugas penyelamat. Sebelumnya, BMKG juga sudah menyatakan telah mengeluarkan peringatan dini cuaca sebelum hujan lebat pada sejak 8 Mei lalu. Sehingga terjadilah aliran yang sangat cepat yang mampu untuk mendorong atau mengangkut tanah-tanah bebatuan, kadang beserta pohon-pohon yang tercabut akarnya ke arah hilir. Nah, itulah banjir bandang. Kalau tadi lahar dingin atau maaf banjir lahar hujan itu beda, penyebabnya adalah adanya onggokan tumpukan material-material hasil erupsi sebelumnya yang tersapu oleh hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Dan yang terakhir, fenomena terakhir terjadi di Malala dan juga di Malala di sini, dan ini ada di laut setingan laut berupa longsor. Longsor ini terutama akibat adanya runtuhan atau jatuhan batuan.
Nah, baik fenomena banjir lahar hujan, banjir bandang, dan longsor, semuanya dipicu oleh hujan intensitas sedang hingga lebat. Oleh karena itu, dengan adanya informasi dari PVMBG terkait potensi adanya lahar hujan dari Seorang korban banjir bandang asal Padang Panjang ditemukan meninggal dunia pada Minggu 12 Mei siang. Korban berinisial RY tersebut terbawa arus hingga 72 km dan ditemukan di pantai Pasir Jambak, Kota Padang. Kasih Humas Polresta Padang Ibda Yanti Delvina menerangkan penemuan jasad RY dilaporkan oleh nelayan setempat. Selanjutnya, Babin Kamtibmas Kelurahan Pasinan Tigo bersama Basarnas mendatangi lokasi penemuan mayat di tengah laut. Kemudian jasad RY dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diidentifikasi. Setelah berkoordinasi dengan BPBD Padang Panjang, barulah diketahui bahwa RY adalah korban banjir bandang. Untuk diketahui, RY merupakan staf tata usaha SMKN 1 Padang Panjang yang dilaporkan hanyut pada Sabtu 11 Mei malam. Saat kejadian, RY bersama suami, anak, dan ibu kandungnya tengah berada di rumahnya di kawasan Sangkua, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat. Mereka kemudian bergegas menyelamatkan diri setelah mendapat informasi bahwa air meluap dari sungai dekat rumah. Naas, RY hanyut saat akan mengambil barang penting di rumahnya. Selesai diidentifikasi, jasad RY kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Adapun sebelum pemakaman, jenazah disemayamkan dan disolatkan di SMKN 1 Padang Panjang, tempatnya mengabdi selama 21 tahun. Suasana haru pun menyelimuti proses sholat jenazah korban di sekolah. Izin uangku Bapak Ibu sekalian kepada kita yang memperkenalkan untuk pembanyakan saknya Bapak Ibu sekalian untuk pembanyakan sak ke belakang. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.